Anak laki-laki ini memiliki IQ 250. Saat makan malam, hanya karena teman sekelasnya duduk di seberangnya, jadi dia mulai mengutuk orang. Teman sekelas melihat itu, dan harus pindah ke posisi lain. Tapi pria gemuk ini juga tidak normal. Yang lebih aneh lagi, semua orang makan dengan mulutnya, sedangkan dia makan dengan hidungnya. Ternyata ini pesantren, tetapi seluruh sekolah hanya memiliki 7 siswa. Dan setiap orang kurang lebih berbeda. Satu-satunya yang terlihat normal adalah seorang gadis kecil yang sangat cantik. Tapi Anda tidak pernah bisa menebak mengapa mereka dikirim ke sini. Hari pertama sekolah, kepala sekolah telah menetapkan aturan yang sangat ketat untuk semua orang. Dia tidak ingin mengikuti aturan ini, dan ingin meninggalkan kelas. Dia berlari ke pintu, tetapi segera dihentikan oleh kepala sekolah. Kemudian, dia ketakutan dan berlari kembali ke tempat duduknya. Ketika teman sekelas lainnya melihat adegan ini, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Inilah yang terjadi ketika aturan tidak diikuti. Tapi bagaimana bisa seorang gadis kecil menyerah begitu saja? Dia menggunakan alasan pergi ke kamar mandi, untuk diam-diam pergi ke kantor kepala sekolah. Tanpa diduga, dia menemukan rahasia yang mengejutkan. Sepulang sekolah dia memblokir bagasi di toilet, dan bagikan informasi ini kepada Anda. Ternyata dia menemukan sertifikat kepala sekolah itu bukan miliknya. Bahkan istri kepala sekolah itu palsu. Pasti sekolah ini menyembunyikan sesuatu. Pada malam hari, saya mendengar suara aneh. Dia berjalan ke sumber suara untuk memeriksa. Tanpa diduga, Tiefat berlutut di tanah, membenturkan kepalanya ke pintu. Ada juga bau busuk di ruangan itu. Begitu dia masuk, dia melihat Tiefat menangis. Semua orang buang air besar. Jadi saya cukup baik untuk membawanya ke kamar mandi. Begitu tirai dibuka, dia terkejut. Bocah pirang itu gantung diri di sini. Kepala sekolah memberitahu orang tua bocah itu dan membawanya ke rumah sakit. Gadis kecil itu mengeluarkan bagasi untuk melarikan diri bersamanya. Saat keduanya berhasil kabur, tiba-tiba mobil yang membawa jenazah bocah itu sudah berdiri di sini. Kepala sekolah dan yang lainnya tidak pergi ke rumah sakit. Jejak keduanya yang melarikan diri diperhatikan oleh semua orang. Jadi di tengah jalan harus kembali ke akademi. Tapi menyambut mereka adalah pertanyaan kepala sekolah. Gadis itu menanggung semuanya sendiri. Begitu dia naik ke atas, ada teriakan ketakutan. Pada hari kedua, kepala sekolah memanggil Bagasi ke kantor, dan memberitahunya masalah kesehatan gadis kecil. Mengatakan bahwa dia membunuh saudara laki-lakinya. Juga secara tidak langsung merugikan ibu kandungnya. Ada juga anak laki-laki yang meninggal tadi malam yang mengaku sangat cantik. Malam itu juga dia memanggilnya ke kamarnya. Kedua anak itu tampaknya memiliki semacam masalah mental. Satu laki-laki berpura-pura menjadi perempuan. Satu perempuan berpura-pura menjadi laki-laki. Kemudian, bersenang-senang menari bersama. Saat menari, gadis itu tiba-tiba mengeluarkan gunting dan menusuknya. Tetapi, segera bersiap tamparan tangan kiri. Kemudian, mendorongnya ke tempat tidur dan menamparnya beberapa kali. Gadis itu terlihat sangat bahagia. Tetapi kata-kata berikutnya menyebabkan sedikit kebingungan. "Aku menyukaimu." Setelah dipukuli dia mengaku, dia menyukainya sejak pertama kali dia melihatnya. Dia juga mengundangnya untuk tinggal di kamarnya malam ini. Ternyata gadis cilik itu, seperti yang dikatakan kepala sekolah, mengalami gangguan jiwa. Tidak setuju dengannya. Tidak bisa tidur di tengah malam. Dan ingin jalan-jalan. Saya kebetulan melihat istri kepala sekolah terburu-buru untuk pergi. Kemudian, dia pergi ke kamar teman sekelasnya, dan menemukan bahwa dia dibunuh oleh seseorang. Dia pergi ke kamar siswa lain. Untungnya mereka semua baik-baik saja. Saat dia berdiri dalam keadaan linglung, dia tertarik dengan suara pertengkaran di lantai bawah. Sebagai kepala sekolah dan istrinya, kita bisa tahu dari percakapan mereka. Jadi istri kepala sekolah adalah orang yang membunuh Tiefat. Ketika istri kepala sekolah ingin membuang mayatnya, dia langsung berbalik dan lari, tidak sengaja memasuki ruang bawah tanah. Di sini dia melihat tubuh pasangan Parubaya. Dia mengeluarkan kertas-kertas itu dari sakunya.
Ternyata mereka adalah pasangan utama yang sebenarnya. Jadi siapa dua orang yang menyembunyikan mayat di luar? Ada suara di luar pintu. Cepat berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi. Dengan putus asa ia berlari ke kantor kepala sekolah. Tiba-tiba muncul seorang wanita. Dia adalah ibu kecil yang gemuk. Dia datang untuk menjemput putranya, tetapi selangkah di belakang. Kepala sekolah mengatakan yang sebenarnya. Dia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak sedih sama sekali. Sebaliknya itu tampak lebih lega. Tampaknya keluarga tidak ingin mengirim anak mereka ke sekolah tetapi neraka. Begitu dia berbalik, tiba-tiba, sang istri takut berita itu terungkap, membunuh orang untuk diam. Tapi ini membuat kepala sekolah sangat tidak senang, karena dia telah meracuni alkohol sebelumnya. Melakukan hal itu berlebihan. Jangan menunggu dia bicara. Kepala sekolah membunuhnya dengan pisau buah. Namun, bersembunyi di lemari menyaksikan semuanya. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Pada titik ini kepala sekolah menemukannya. Anda bisa keluar dari lemari sekarang. Tapi kepala sekolah tidak membunuhnya, tetapi memilih untuk diam. Dengan melihat kebijaksanaan mereka, dia ingin Anda mendukungnya. Hanya bisa patuh atau security masuk. Dia melihat mayat tergeletak di tanah. Detik berikutnya, ternyata kepala sekolah palsu adalah pembunuh profesional. Dia menandatangani kontrak dengan orang tua anak-anak. Orang tua yang menganggap mereka sebagai beban. Ingin mereka menghilang secara diam-diam. Jadi ingin dia merawat anak-anak ini. Adapun istrinya dan penjaga keamanan di pintu. Mereka semua adalah kaki tangan yang dia undang. Dia menyamarkan sekolah sebagai lokasi kebakaran. Semua bukti akan dibakar. Dia kemudian mengambil kunci bagasi untuk mengunci siswa lain di rumah. Dan berjanji bahwa mereka berdua akan melarikan diri setelahnya. Tapi jangan percaya apa yang dia katakan. Anda baru saja mendapatkan kuncinya. Kawat berikutnya. Darah menyembur keluar, mengaburkan pandangannya, memanfaatkan kesulitannya dalam bergerak. Angkat besi dari tanah dan pukul dia sampai pingsan. Segera bangunkan semua siswa, biarkan mereka berlari menuruni tangga. Kemudian, dia mengunci gadis kecil itu di kamar. Ternyata malam itu dia mengaku telah membunuh bocah berambut pirang itu. Dia tidak bisa menerima perilaku buruknya sehingga dia menguncinya. Dia mengabaikan permintaan gadis itu dan berbalik untuk pergi. Beralih ke adegan lain, teman sekelas yang masih hidup, dan dijemput oleh keluarga mereka. Melihat mereka tidak tahu apa-apa, dengan senang hati berlari ke orang tua mereka. Seorang pemikir yang bijaksana, untuk mencegah mereka disakiti, dia pergi ke ayah teman sekelasnya, dan mengatakan bagaimana jika sesuatu terjadi padanya. Dia akan menyesalinya. Kemudian, dia melambaikan tangan kepada mereka. Saat ibunya berlari ke arahnya, ayah tirinya memiliki ekspresi bersalah di wajahnya. Ternyata bukan salah orang tuanya kalau anak ini disekolahkan. Itu karena ayah tirinya. Di malam hari berbaring di tempat tidur sendirian, terdengar tangisan ibunya dari dalam kamar. Ayah tirinya meninggal saat bermimpi. Ternyata telah tit for tat. Dia memasukkan racun ke dalam gelas anggur ayah tirinya. Menghadapi keputusasaan di pesantren, tidak memilih untuk menunggu kematian tetapi balas dendam yang kejam. Wajah yang tampak ramah itu bisa meledak kapan saja.